Oke, halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revaldo Fabiansyah dengan NPM 241705-2021. Di sini saya bakal bahas tentang tanda tangan digital atau digital signature. Dan saya bakal ngedemonstrasiin juga cara kerja tanda tangan digital, terus cara buatnya gitu ya kan. Nah, tanda tangan digital tuh pakai yang namanya konsep kriptografi. Karena ada hashingnya, terus juga kita ada key-nya juga sama algoritma buat ngegenerate si signature-nya tadi. Algoritmanya tuh RSA. Terus di dalam video ini, di dalam penjelasan kali ini aku bakal manfaatin tools yang ada, yaitu 8gwifi.org. Nah, ini adalah website ya yang nyediain banyak tools mulai dari networking, terus juga kriptografi, DevOps dan lain-lain. Kayak gitu. Oke. Berat ya ternyata webnya tadi. Oke. Terus kita bakal ngebuktiin nih dokumen digital tuh asli apa enggak menggunakan digital signature ini tadi. Nah, sebelum itu kita bakal bahas dulu sih tanda tangan digital tuh apa, terus gimana bentukannya. Nah, pada umumnya kalau orang taunya tuh tanda tangan digital adalah ya tanda tangan gitu kan, yang bentukannya tanda tangan di foto atau di scan lalu dimasukin ke dalam sebuah dokumen kayak gini misalnya. Ini bukanlah tanda tangan digital. Kenapa? Karena foto kayak gini aja atau tanda tangan kayak gini aja itu tuh bisa dipalsukan. Kita bisa ngambil fotonya, kita masukin ke dokumen lain kan, kayak gitu. Sehingga ini nggak bisa dipakai buat mastiin kalau dokumennya tuh asli atau sah gitu, atau absahannya tuh benar gitu sama si pembuat utamanya. Nah, itu nggak bisa dipakai. Sedangkan kalau digital signature itu tuh bentukannya beda. Dia nggak bentuk foto ataupun bentuk-bentukan yang seperti ini. Dia melainkan bentuk hasil dari kriptografi gitu loh. Dan ini tuh bergantung sama isi dokumennya. Misalnya saya Revaldo, ini tanda tangan digitalnya bakal beda sama dokumen yang isinya itu saya Revaldo tapi R-nya kecil. Karena proses tanda tangan digital itu kan dari kriptografi ya, dan nilainya itu sangat bergantung dengan isi dokumennya sama kuncinya nanti. Karena kita butuh yang namanya private key buat nge-generate si signature-nya. Nah, private key ini nggak boleh kita sebarin ya. Jadi kalau satu karakter aja yang berubah dari dokumen, itu nilai tanda tangan digitalnya bakal nggak cocok gitu, bakal beda hasilnya sama yang udah kita buat, sama yang utamanya atau sama yang aslinya gitu. Nah, buat apa sih sebenarnya kayak gini nih? Ya buat mastiin integritas data atau datanya tuh nggak diubah gitu ya, nggak berubah atau masih asli utuh. Terus untuk autentikasi atau kepemilikan, jadi ya ternyata dokumen ini benar miliknya si Revaldo atau bukan gitu, kayak gitu. Terus juga di dalam pembuatannya ini itu bakal ada yang namanya key buat digital signature ini, yaitu public key dan juga private key. Nah, private key ini dimanfaatin buat ngebuat si digital signature-nya, sedangkan public key ini buat ngeverifikasi nih tanda tangan yang atau digital signature yang udah kita buat tadi. Private key karena misalnya kita ngebuat sebuah dokumen gitu, kita menandatangani. Nah, private key ini nggak boleh disebarluaskan atau nggak boleh dibagiin ke siapapun, harus dirahasiakan. Sedangkan public key itu nggak apa-apa, karena public key inilah yang dipakai orang untuk ngeverifikasi keabsahan atau keaslian dari si tanda tangan digitalnya, kayak gitu. Terus ya, oh ya, nanti di dalam pembuatan digital signature tuh isi dokumennya kan bakal dihash ya. Misalnya saya Revaldo, nah ini nanti bakal dihash pakai algoritma SHA-256 ya, with RSA.
ini hasilnya bakal beda sama saya Revaldo R kecil, sehingga kita bisa mastiin kalau dokumennya itu asli atau enggak melalui tanda tangan digital ini. Ini bisa dianggap apa ya? Ya pokoknya digital signature lah, atau sidik jari deh, yang bener-bener mastiin kalau itu kepemilikannya tuh benar punya kita. Terus kita balik lagi, kita bakal untuk alurnya nih, untuk alur ngebuat digital signature itu yang pertama udah jelas ya, kita buat tanda tangan digitalnya. Nah yang kedua itu verifikasi tanda tangan digitalnya kita. Kalau sederhananya pembuatan tanda tangan digital tuh ya kita punya dokumennya tuh punya isinya tuh di hash bareng private key, nanti dapatlah si signature atau tanda tangannya. Sedangkan ketika verifikasi, ketika kita ngecek si isi dokumen tadi, misal saya ubah ya, jangan diubah, kita balikin. Nah dokumen ini, isi ini tadi itu bakal dihash ulang gitu loh, didecode lagi, terus dicek signature key-nya, terus dibandingin sama public key-nya yang udah dibagi sama si pemilik aslinya. Kalau valid atau sama, ya berarti ya dokumen itu asli gitu kan. Kalau cocok nih si public key sama si signature-nya itu cocok, berarti valid gitu dokumennya atau tanda tangannya valid. Kalau enggak ya berarti hasilnya enggak valid, berarti entah itu berkasnya pernah diubah dan lain-lain sebagainya. Oke, jadi di video ini alurnya bakal kayak gini. Kita bakal buat sebuah dokumen ini, dokumen docs ini, kita masukin isi saya menyatakan dokumen ini real. Jangan gitu, jangan saya. Saya Revaldo menyatakan kalau dokumen ini tuh real ya, real. Terus kita tambahin deh tanggalannya, misalnya tambah juga deh, Bandar Lampung 15 Mei 2026 kayak gini ya. Nah, ini adalah isi dokumennya. Oke. Kita buat dokumen gitu kan, kita isi dulu apa sih isinya. Nah ini kalau udah dokumennya, kita bikin key-nya. Jadi kita butuh key buat ngegenerate atau ngebuat si tanda tangan digital. Nah kita manfaatin si 8gyv.org ini. Ini kita bisa scroll aja. Langsung nge-like ya video camnya. Nah nanti ada di bagian kriptografi itu RSA encryption. Masuk aja ke sini. Kita tunggu dulu. Nah kita udah masuk ke bagian RSA encryption, decryption online, key generator, sign dan verify. Disinilah kita bakal ngebuat tanda tangan digital ya. Cuma masih banyak lagi sih harusnya tools-tools yang serupa kayak gini, yang nyiapin algoritma atau logika atau script buat mempermudah kita buat tanda tangan digital. Oke, pada kasus ini kita bakal ini dulu ya, nyontohin kayak gini. Nah jadi tadi kan kita udah ada dokumen nih, ini isinya. Dokumen ini kita bakal ambil isinya. Ini kita ambil. Nah spasi pun jangan di ini ya, kita sampai 2026 titik aja. Terus kalau udah di sini kita bakal bikin dulu kuncinya. Di sini kan ada RSA key size ya, 512, 1024, 2048, 4096. Nah 4 kunci ini itu tuh beda-beda. 512 itu sekarang udah lemah, udah tidak direkomendasikan. 1024 juga masih tidak direkomendasikan. Yang sekarang paling direkomendasikan adalah yang 2048 size-nya. Ada juga 4096. Nah 4096 ini itu secara keamanan dia jauh lebih tinggi, tapi ya karena keamanannya tuh tinggi, dia lebih kompleks gitu, lebih nggak efisien daripada yang 2048. 2048 ini balance, secara keamanan dia juga oke, secara kinerjanya juga oke gitu. Kita pakai yang 2048.
Nah, kita klik aja, nanti dia bakal ngebuat key. Nah, di kanan bawah itu kan muncul tadi. Nah, nih 2048 keys generated. Kuncinya di mana? Nah, ada di bagian bawah ini. Ini kalau belum muncul, ini ada RSA keys atau PAM. Ini diklik aja. Dia bakal munculin key-nya. Public key dan juga private key. Oke. Setelah kita generate key-nya ini, kita bakal ngebuat si tanda tangannya. Nanti tanda tangannya kita masukin ke dalam dokumen, terus juga kita bakal verifikasi gitu si tanda tangannya. Nanti untuk prosesnya nih, kita bikin dulu, kita paste di sini tadi pesannya. Nah, kalau ada enter tambahannya tuh kita hapus dulu ya. Kalau udah di paste ini signature algoritmanya itu yang 256 with RSA, isinya kayak gini. Ini private key, public key-nya ini kita salin dulu aja. Kita salin yang ini, kita salin juga yang public, terus kita sign atau kita bikin si tanda tangannya. Dan nah, tanda tangan digital itu bentuknya kayak gini. Dia random text. Ini formatnya base64 ya. Kenapa base64? Sebenarnya aslinya tuh dia biner. Cuman kalau biner kan kayaknya nggak mungkin banget ya kita masukin ke dalam dokumen. Nah, ini misalnya nih, kita convert nih base64 tuh binary gitu kan. Kita masukin nih. Nah, kayak gini. Kita masukin di sini. Nah, ini kan bakal panjang banget nih, nggak mungkin kayak gini kita masukin ke dalam dokumen gitu, sehingga kita pakainya yang base64 aja. Oke, mana tadi ini. Nah, hasil signature ini itu tuh bakal kita tempel ke dalam dokumen yang mau kita tanda tanganin gitu. Ini kita salin dulu. Kalau udah, kita tempel ke dalam dokumen. Di sini karena saya verifikasinya tuh pakai Python ya, kita harus kasih pemisah isi sama si tanda tangan digitalnya. Kalau di dalam script Python saya misahinnya dengan batasnya tuh digital signature. Jadi kita harus masukin digital signature sebagai pemisahnya. Nah, ini misalnya kan ini udah ada. Ini kita hapus dulu, kita enter. Kita masukin di sini nih, digital signature. Itu bisa diubah. Terus kita masukin deh si digital signature-nya atau tanda tangan digitalnya gitu. Kalau udah, nah ini kita bakal verifikasi nih si dokumen ini. Kita save dulu. Kalau emang nggak auto save, ini kan auto save ya kebetulan. Nah, kalau udah di save, kita bakal coba verifikasi file ini. Ini bisa kita tutup dulu. Kita terus verifikasi ini di sini. Nah, ini adalah scriptnya ya. Kita verifikasi pakai ini. Jadi dia tuh gampangnya script ini tuh bakal ngebaca si dokumen ini, dokumen docs ini ya. Terus dia bakal misahin isi sama si signature-nya. Makanya tadi kita tambahin digital signature sebagai pemisah antara isi dan juga digital signature. Terus ini verifikasi ini kita butuh yang namanya public key, entah itu dalam bentuk file.pam ataupun kita salin aja teks dari public key-nya kayak gitu. Nah, terus dari signature tadi yang base64 itu kita ubah jadi bytes, terus kita verifikasi lagi pakai public key-nya tadi kayak gitu. Nah, untuk library-nya, nah base64 ini ya buat ngubah signature yang base64 tadi ke bentuk bytes. Terus juga ada Python docs ini ya buat ngebaca. Kan aku pakainya dokumen ya bentuk filenya ya. Terus cryptography ini ya buat verifikasinya. Oke. Kalau script ini yang penting tuh sebenarnya ada di bagian mana ya? Public key. Nah, ini adalah kunci utama dari si verifikasinya. Jadi signature bytes-nya itu bakal di
hash lagi ke SH256. Kalau emang cocok berarti ya valid gitu kan. Kalau dia nggak cocok sama isi dokumennya ya dia nggak valid kayak gitu. Oke, mungkin kita bakal langsung coba aja, kita jalanin filenya, kita run. Nah, di sini kita diminta buat masukin si dokumennya. Kita masukin aja dokumen.docs yang ini tadi ya. Kita masukin. Di sini kan kita diminta nih paste public key kayak gitu. Kita tinggal ambil aja, misalnya oh ini saya dikirim teman saya nih, ini public key-nya ya kalau mau verifikasi. Udah, kita dapat nih public key-nya. Kita paste di sini. Nah, karena ini kan sebuah script Python ya, yang minta input terus menerus aku bikinnya. Kita diminta untuk kasih parameter yang nandain kalau inputannya tuh udah beres dan udah selesai gitu. Aku bikin pakai n gitu. Jadi kalau udah kita paste si public key tadi, kita ketik di sini n. Udah, enter. Nah, kalau udah, dia bakal ngasih tuh hasilnya. Isi dokumen yang diverifikasi, saya Revaldo menyatakan dokumen ini real, Bandar Lampung, 15 Mei 2006. Hasilnya valid. Di sini udah jelas ya. Di sini hasilnya adalah valid. Ini bisa Nah, yang bagian ini, dokumen tidak berubah dan juga cocok dengan si public key-nya. Semisal nih, misalnya dokumen ini kita ubah isinya. Misalnya apa ya? Nah, Revaldo-nya aja deh. Revaldo R-nya gede kan tadi yang awal. Kita ubah jadi R-nya kecil. Terus kita close lagi. Kita coba verifikasi lagi. Nah, kita jalanin, terus kita masukin dokumen docs. Terus kita paste lagi di sini si key-nya. Nah, kita masukin n. Nah, hasilnya berubah. Tadi kan valid ya, di sini kan nih hasilnya kan valid. Mana tadi? Nah, dokumen tidak berubah dan cocok dengan si public key. Sedangkan ketika kita ubah satu karakter aja, yang Revaldo tadi R-nya gede jadi R kecil, hasilnya jadi tidak valid. Kenapa? Ada beberapa penyebab, entah itu dokumennya berubah, isi dokumennya, signature-nya yang salah, atau public key-nya yang nggak cocok. Nah, kalau dokumennya berubah, signature-nya itu jadi nggak cocok, public key-nya juga beda, makanya dia tidak valid. Sehingga kita bisa simpulin nih bahwasanya dokumen digital itu di sini sangat-sangat krusial, karena satu karakter yang berubah aja dia bakal beda outputnya. Terus ya misal lagi nih, kita balikin nih si Revaldo-nya nih, kita jadiin R gede lagi nih. Nah, ini kan signature ini kan dia sesuai sama konten atau isi dari dokumennya kan. Isi dokumen awal kan R-nya gede. Walaupun kita udah pernah ubah, kalau kita balikin lagi ke emang versi awal, dia harusnya bakal ya cocok dengan kunci yang udah pernah dibikin. Kita masukin lagi, terus kita ketik n. Nah, saya valid karena emang dokumen yang diverifikasi itu R-nya besar gitu kan, ini versi awalnya, dan sesuai gitu sama key yang udah dibuat, atau key lagi signature yang udah dibuat. Nah, kayak gini, isinya kayak gini, key-nya tuh kayak gini, signature atau tantangannya tuh kayak gini. Ini didapat dari ngehash isi sama si private key-nya kayak gitu. Public key ketika kita coba di sandingkan atau kita samain lagi ke signature-nya, kalau cocok berarti dokumennya valid kayak tadi. Nah, nih dokumen itu valid, dokumennya nggak berubah dan juga cocok sama si public key. Kalau satu karakter aja kita ubah dari si dokumen, maka dokumen tersebut bisa dibilang udah pernah diubah isinya atau sudah tidak valid, bukan dokumen asli gitu. Oke. Jadi mungkin kayak gitu aja sih. Jadi saya mensimulasikan tanda tangan digital, yang mana saya di sini menggunakan dua tools ya. Yang pertama itu tools website, tools online kayak gini dari 8jwifi.org buat ngegenerate si signature-nya. Terus juga saya pakai Python buat nge-verifnya. Sebenarnya di sini juga ada verifikasi juga sih di tools ini.
sehingga kita tahu nih si tanda tangan digitalnya tuh ternyata bisa dipakai buat ngecek keabsahan atau keaslian dari sebuah dokumen digital kayak gitu. Mungkin itu aja penjelasan dari saya. Kalau ada yang kurang ataupun ada yang membingungkan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.